Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam bahagia. Kami adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyajikan sebuah video mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Leni dari SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Dan saya Heni Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Saya Epi Yusrika Fitri dari SMA Negeri 1 Riau Slip. Bergerak Indonesia Maju. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Bu Eti. Apa kabar? Luar biasa. Sekolah aman? Iya, begitulah Bu. Seperti apa adanya yang saya ceritakan. Jadi ini begini Bu, ini seperti yang kita agendakan sebelumnya ya Bu ya, bahwa hari ini akan ada supervisi. Nah, untuk supervisi ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Yang ini Bu, kehadiran penuh ya Bu ya. Dan ini pertanyaan yang berbobot. Kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Oke, saya catat itu. Kemudian yang kedua, saya ingin terlebih dahulu bagaimana nanti yang ingin diambil. Yang ini aja Bu, yang pertanyaan berbobot dan rencana aksi. Rencana aksi ya, Iya. oke. Jadi kompetensinya itu tidak pertanyaan berbobot dan pada ceritanya mengenai bagian di rencana aksi. Iya, betul. Rencana aksi ya. Oke. Nah, kemudian saya masih ingin tanyakan tentang penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini sudah sampai mana? Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 itu sampai mana Ibu menilai diri? Masih 50 sih Bu. 50 ya, oke. Baik, yang supervisi ini semoga nanti meningkat ya Bu ya keterampilannya. Terus selanjutnya apa harapannya dari supervisi ini nanti? Ya, saya sebenarnya ingin ini ya Bu ya, menyelesaikan permasalahan dari kasus-kasus permasalahan di sekolah dengan proses coaching tadi Bu. Coaching maksudnya. Ya, iya. Ini berarti Ibu sudah ada janji dengan coachingnya? Iya, Sudah Bu. ya sudah siap dipanggil. Mungkin silahkan Bu, saya akan mengamati nanti pada saat Ibu coaching dengan coachingnya. Silahkan coachingnya berjalan sesuai yang Ibu rencanakan. Iya. Baiklah. Isi Bu. Ya. Silakan. Iya, silakan Leni. Ini Bu, saya sudah janji sama Ibu. Kebetulan ada Ibu Malas, Ibu supervisor sini. Saya ingin sharing tentang permasalahan sehari-hari ya, maupun di beberapa kelas ada beberapa guru membandingkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, sehingga kelas yang satunya ini menjadi masalah. Baiklah, kita mulai dulu ya. Jadi yang relax saja, pertanyaan saya nanti dijawab ya. Baik. Baik. Dulu ya Bu, kita karena relax tadi, saya ingin tanya, kabar Bu Deni sekarang gimana? Wah, baik Bu, sehat luar biasa. Oh iya, masih pusing dengan masalah-masalah. Satu masalah sudah selesai kemarin Bu, yang kita bahas yang kemarin? Belum juga Bu. Jadi siswa kita itu ada beberapa yang membuat aneh, aneh tingkah-tingkah anehnya. Jadi Ya, ya.
sangat mencolok sekali antara kelas 10 itu. Yang mencoloknya adalah kelas 10 5. Ya. Mereka kurang respon, kurang fokus terhadap kata. Jangan diajarkan apa enggak usah ngasihkan nanti Iya. Kelas 10 5 misalnya. Mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Ini semua yang terkadang beberapa guru kemudian Iya. Nah, saya ingin bertanya dulu ya Bu ya sebelumnya. Udah berapa kali pengamatan Ibu? Udah observasi berapa kali di kelas tersebut? sudah 2 kali Bu. Kedua kali observasi. Jadi Iya. kelas 10 5 ini hanya 20% Bu yang mau menerima pembelajaran. Iya. Nah, saya ingin nanya lagi sebelum kita masuk ke masalah tadi ya. Harapan Ibu dengan kelas tersebut itu apa sebenarnya? Saya ingin membuat mereka itu fokus untuk menerima pembelajaran dari semua guru, tidak memilah-milih. Apalagi bagi kami ini yang guru ekonomi, mata pelajaran non eksak butuh penalaran, untuk penjabaran lebih banyak lagi, butuh wawasan yang lebih luas lagi. Jadi supaya kelas tersebut hikmat, fokus dari semua. Iya, iya, saya ngerti. Jadi saya ingin melanjutkan tadi ya, nanya dulu. Selama ini sejauh ini faktor penyebab intinya itu apa? Faktor yang menurut Ibu itu oh ini yang jadi masalah utama sih faktor penyebabnya itu. Ya, kalau saya ngerti Bu, satu orang itu ada dalamnya, namanya Diva. Dia itu mengajak beberapa temannya untuk bermain, sehingga temannya ketika pelajaran itu lebih berlangsung, temannya juga tidak fokus. Kemudian ada juga hal yang kedua, mungkin saya sendiri ya Bu, saya sendiri yang kurang menjadikan kelas tersebut menyenangkan. Iya. Pada saat saya mengajar kurang menyenangkan, metodenya mungkin menonton. Ini berkemungkinan ya Bu ya. Nah, dari sekian banyak faktor tadi yang yang mendasari tadi ya masalahnya, Ibu mempersiapkan aksi apa? Rencana apa yang Ibu ingin lakukan? Strategi atau rencana atau pendekatan gitu? Ya, yang pertama saya adakan pendekatan kepada Diva tersebut. Diva yang saya panggil secara 4 mata. Apa perlunya dilakukan? Kemudian saya adakan juga pendekatan kepada wali kelasnya yang kebetulan wali kelasnya masih muda Bu Laras. Dia juga belum mengenal yang namanya kita dapat dari guru penggerak ini ya, mengenai budaya positif di kelas, budaya positif sekolah. Jadi saya berikan contoh untuk menempelkan keyakinan kelas seperti kelas yang saya perwali dari kelas saya. Gitu. Ini baru satu rencana ya Bu ya, baru satu rencana budaya positif. Itu sudah diterapkan sekarang ini atau belum? Sudah. Sudah ya. Nah, Ibu setelah Ibu mempraktekkan strategi tadi, sudah berapa persen kira-kira pengurangan dari permasalahan tadi? Dari 60% menjadi 70%. Cuma ya masih juga ada hiruk pikuknya di kelas tersebut dari beberapa laporan guru. Oke, saya nanya lagi berarti ya. Iya. Untuk menambah, Ibu maunya 100% ya tadi Iya, ya? Harusnya, iya. oh anak ini sikapnya akhirnya 100% baik gitu ya, atau terkurangi lah ya kenakalan yang menurut Ibu dalam tanda petik nakal bandel tadi ya. Iya. Nah, Ibu ada aksi lagi nggak? Rencana berikutnya? Yang pertama, Bu, aksi yang pertama sudah agak tingkat apa ini ya, tingkat tinggi ya Bu, ya level tinggi ya Bu ya. Saya adakan refleksi. Saya buat sistem pembelajaran berdiferensiasi. Saya kelompokkan siswa tersebut mana yang suka auditori, visual dan kinestetik Bu. Kemudian dengan cara tersebut saya juga memberikan pancingan-pancingan mengenai tugas-tugas mereka dan cara penilaian juga berbeda sedikit. Kemudian sehingga pembelajaran tersebut tidak monoton, saya buat
suatu pemutaran video berkaitan dengan materi, sehingga anak tersebut asik menonton video tersebut, video tentang kebutuhan misalnya, kebutuhan manusia dan berkaitan pembelajaran ekonomi tersebut. Jadi anak tersebut bisa memberikan komentar dan pendapat masing-masing. Kemudian hal yang kedua, Bu, saya adakan ajak kepala sekolah bersama dengan menggandeng dengan guru BK, untuk mengatasi siswa yang sebagai apa tadi ya, sebagai dalamnya gitu, dalam keributan atau kericuhan kelas tersebut. Boleh saya tanya lagi? Ya, Bu. Setelah sini boleh kan udah 2 ya berarti ya? Berapa persen peningkatannya? Alhamdulillah, Bu, sudah meningkat menjadi 100%, Bu. Anak tersebut mulai asik belajar, menyenangkan, mulai fokus ya. Jadi beberapa laporan guru juga, wah ini mulai asik ya mengajar di kelas 10-5 ya. Beda dengan sebelumnya, gitu, Bu. Ini andaikan saja Bu, ini sudah 100% ya. Di perjalanan ini terdapat sesuatu hal yang tiba-tiba itu berbeda jauh dari yang 100% tadi. Kan ada aja kendala yang begitu. Apa antisipasi Bu? Antisipasi saya adalah tetap melakukan interview kepada siswa yang saya anggap sebagai dalang keributan di kelas tersebut. Saya pegang dia bagaimana perkembangan pribadinya. Saya juga tetap merangkul wali kelasnya, sehingga ada kerjasama yang baik dalam satu tim untuk kelas 10 tersebut. Ya. Hal urgent apa yang akan Ibu lakukan andaikan step yang tadi ini mengantisipasi? Gagal lagi. Urgent, satu aja, komitmen satu aja. Yang pertama, yang urgent itu, saya akan melakukan peningkatan cara pembelajaran saya di kelas. Sudah dengan cara berdiferensiasi, dengan cara pemutaran video, saya adakan suatu bentuk bermain peran. Iya, bermain peran. Ada kelompok ini sebagai saya aplikator ekonomi, ada kelompok distributor misalnya, Bu ya, ada kelompok konsumen, ada kelompok produsen. Itu dengan cara tersebut mereka dengan asiknya saling memahami begitu, saling memperhatikan. Ibu dan tetap ya yang ini ya sudah mengenalkan antisipasi kendala antisipasi. Berencana saya pilih. Sudah pulang rasanya Bu? Ya, terima kasih ya Bu Eni atas jalan keluar serinya dari keluhan saya tersebut, sehingga saya mulai menemukan strategi-strategi untuk menghadapi keluhan-keluhan saya selama menghadapi kelas 10 tersebut. Saya ingin tahu lah ya 2 minggu ke depan hasilnya seperti apa lagi. Karena pengen lagi ya. Iya, siap. Pembelajaran yang baru ya. Saya akan bercerita sama Bu Eni. Iya. Saya akan buktikan. Terima kasih Bu. Nah dulu saya mau nanya perasaan Ibu setelah cerita sama saya. Saya belum banget, saya ketemu lagi dengan Bu Eni kemudian hari. Sudah cerita, Iya. dengan Hasil membawa yang namanya Divan tadi di depan Bu Eni. Nah benar, Iya. saya pengen lihat dia seperti apa ya. Iya, betul. Iya. Baiklah, kita ketemu lagi ya. Iya, terima kasih, Bu Eni. Iya, sama-sama Bu Eni. Selamat siang, Bu Eni. Selamat siang. Mari Bu, permisi Bu. Siap, Oke, Bu. sukses ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, selamat ya Bu. Bu Eni tadi sudah melakukan coaching dengan kalian bawahannya ya Bu ya. Iya. Dari hasil pengamatan saya, boleh ya saya sampaikan. Siapkan dengan hasil pengamatan saya Bu. Ya. Jadi dari coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri? Kalau saya lihat nilai saya di sendiri ya sudah menerapkan secara menurut alur dari tahap coaching, alur cerita ya Bu ya, sudah menurut dengan saya. Bisa dijelaskan apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Iya, karena tadi sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Oke, betul sekali ya Bu ya. Untuk ceritanya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, ini tadi saya mencatat dari hasil pengamatan saya, gitu ya. Tadi saya mengamati pada coaching yang telah dilakukan, itu berkaitan dengan kompetensi coaching yang saya akan berjumpa ya karena
Iya, karena sudah sesuai bahkan lebih dari itu ya. Itu di situ adalah rasanya ya, rasa menerima kemudian memberi tanda gitu ya. Itu. Kemudian juga bertanya dengan pertanyaan berbobot juga sudah bagus. Kemudian juga kehadiran penuh ya, saya akui jempol kehadiran penuhnya juga sudah bagus sekali. Dan juga sangat aktif sekali ya, penilaian aktif ya. Gitu. Nah, bagaimana rasanya ketika penilaian saya seperti itu? Apa yang Ibu rasakan? Saya bahagia saja Bu, bahagia sudah melaksanakan semua itu, tahapan dan prinsip coaching itu dengan benar, menurut gitu kan. Apalagi kalau udah dinilai bagus tuh, berarti saya rasanya senang banget gitu. Khususnya pada bagian kompetensi ya, kompetensi coachingnya saya akui itu kemudian saya lanjutkan lagi ya Bu ya, karena dalam pengamatan tadi juga ternyata saya masih menemukan hal yang perlu dikembangkan Bu ini. Di situ tadi dalam pengamatan saya ketika Bu Hendy ditanyakan ya, di bawahnya Bu Hendy mengadakan coaching, ada sedikit saja kekurangan yang saya pikir perlu dikembangkan dan dipikirkan lagi. Namanya masih terletak belum maksimal dalam menyimpulkan gitu. Ya artinya ketika di akhir begitu ya, itu disimpulkan dari hasil-hasil coaching tadi. Ketika misalnya menanyakan tentang strategi, ada beberapa strategi yang disampaikan oleh Bu Leni tadi, itu disimpulkan. Jadi mungkin ada baiknya itu sambil dicatat atau tidak dilewatkan. Saya pikir itu yang perlu dikembangkan. Nah selanjutnya kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya apa nih yang akan dilakukan untuk coaching berikutnya ya Bu? Saya akan menambah perbedaan kata saya. Mungkin ada kata-kata yang menurut saya itu belum kaidah dasar bahasa belum bagus. Kemudian pertanyaan berbobot juga akan saya tambah lagi. Terus kemudian penyimpulan tadi Bu, saya kan kurang tadi ya, saking mungkin tergesa-gesa tadi ya. Nah itu yang harus saya tingkatkan. Semangat Ibu untuk selalu bisa meningkatkan kompetensi diri kayak gitu ya, meningkatkan keterampilan ya gitu ya, karena memang sebuah sekolah itu memang penting sekali kuncinya dari pimpinan atau pemimpin yang berparadigma memberdayakan seperti itu. Demikian coaching supervisi kita pada hari ini. Terus semangat Ibu ya, pastinya. Dan kita akan membahas yang lain, mungkin masalah santai ya Bu ya, ini sudah selesai seperti itu. Terima kasih Bu.